Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan modul baru yaitu clustering. Kita akan melakukan overview berbagai teknik pada clustering dan bagaimana digunakan dalam pengenalan pola. Clustering merupakan proses pengelompokan sejumlah data ke dalam beberapa kelompok alaminya yang kita sebut dengan cluster, sehingga objek-objek dengan kemiripan yang sangat tinggi itu berada pada klaster yang sama dan objek-objek yang berbeda itu berada pada klaster yang berbeda. Salah satu aplikasi dari clustering ini adalah deteksi unicorn yang dilakukan oleh Chakraborty dan Joseph pada tahun 2017. Mereka dari Bank Sentral UK yang ingin mendeteksi startup fintech mana yang akan menjadi unicorn karena perusahaan-perusahaan ini dianggap dapat mendisrupsi industri finansial. Jadi digunakan database dari Crunchbase tentang pendanaan startup dari tahun 60 sampai tahun 2015 berisi sekitar 10 juta relasi antara pemberi dana dan startup. Di sini Bank Sentral berharap bisa mengantisipasi dan siap jika terjadi economic shocks. Nah, hasil dari clusteringnya ini dalam visualisasi dua dimensi seperti ini didapatkan satu cluster yang diduga setelah diabstraksi merupakan cluster unicorn. Ini yang berwarna merah. Dan ternyata setelah dilihat bahwa di dalam klaster ini memang terdapat aktual unicorn. Jadi aktual unicorn memang berkumpul di dalam klaster merah ini, tetapi walaupun hanya sebagian kecilnya saja yang merupakan unicorn yang sebenarnya. Pada kuliah ini kita akan mempelajari 3 jenis clustering, yaitu partitioning, hierarki, dan deep clustering. K-means merupakan algoritma clustering partitioning yang paling populer dan banyak digunakan karena mudah diimplementasikan. Jadi dimulai dengan menentukan dulu nilai K yang menyatakan jumlah cluster, kemudian kita inisialisasi setiap centroid yang untuk setiap cluster dengan random biasanya, lalu setiap data yang ada, ini setiap titik di sini adalah data, akan mencari centroid mana yang paling dekat, lalu dia masuk ke cluster tersebut. Nah, setelah itu, setelah realokasi ini dilakukan pergeseran cluster, pergeseran centroid, kita update dengan nilai means. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai dengan konvergen. Oleh karena itu, terdapat beberapa isu. Yang pertama adalah hasil klasternya ini sangat bergantung terhadap nilai random yang diberikan, sehingga bisa tidak stabil dan bisa menghasilkan klaster yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah nilai K yang benar itu tidak ada yang bisa menentukan mana yang paling baik. Oleh karena itu, ada pengembangan dari K-means, yaitu K-mean++ yang menggunakan elbow method untuk preproses menentukan nilai K. Kemudian K-mean sendiri ini sangat sensitif terhadap outlier karena dia menghitung nilai means untuk centroidnya dalam rangka untuk mengoptimasi square error. Hal ini kemudian ditangani dengan mengganti square error menjadi absolute error, dan ini dilakukan oleh K-medoid yang cukup robust terhadap outlier. Kemudian dari sisi kompleksitas algoritmanya, K-means ini sebenarnya linear, yaitu kompleksitasnya merupakan hasil perkalian antara jumlah data dikali dimensi, dikali jumlah cluster, dan dikali jumlah iterasinya. Tetapi K-means ini sering disebut tidak scalable, terutama untuk data yang sangat besar, karena untuk kasus terburuknya, jumlah iterasi yang dibutuhkan supaya konvergen itu bisa sangat besar sekali angkanya yang disebut super polynomial number. Ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh K-means. Agglomerative hierarchical clustering merupakan teknik kedua yang akan kita pelajari. Jadi metode ini mengelompokkan data ke dalam hierarki cluster atau dalam bentuk tree yang kita sebut dengan di sini disebut dengan dendrogram.
Agglomerative hierarchical clustering yang akan kita pelajari ini menggunakan bottom up strategi. Jadi berbeda dengan divisive hierarchical clustering yang menggunakan top down strategi. Jadi mari kita lihat bottom up strategi itu mulai dengan singleton cluster, setiap data menjadi satu cluster, ini P0 satu cluster, P1 satu cluster, dan sampai dengan P6. Lalu kita akan mencari cluster yang paling cluster yang memiliki jarak terendah, yaitu di sini P5 dan P6 membentuk satu cluster. Lalu P5 dan P6 ini ternyata paling dekat dengan P4. Jadi di sini tidak harus berurutan, bisa saja misalnya P1 dengan P2 itu nilai kedekatannya, atau kalau di sini dalam kasus ini adalah jaraknya paling rendah, maka dia akan dipilih terlebih dahulu. Sehingga ini setelah dipasang-pasangkan seperti ini, setelah membentuk cluster dari dua cluster sampai dia membentuk satu cluster yang besar. Jadi berbeda dengan K-means, di mana setiap clusternya direpresentasikan sebagai centroid. Pada aglomeratif, cluster direpresentasikan sebagai set of data atau set of object. Nah, untuk menghitung jarak antar cluster digunakan yang namanya cluster linkage. Ada 4 cara, ada 4 alternatif. Yang pertama adalah single linkage. Single linkage ini kita mencari jarak terdekat antar kedua cluster. Jadi cari anggota dari kedua cluster yang jaraknya paling dekat. Complete linkage sebaliknya, jarak terjauh. Average linkage seperti K-means, menghitung centroid dari setiap cluster, lalu baru hitung rata-ratanya. Kemudian average group linkage, kita menghitung semua jarak antar pasangan data cluster 1 dan cluster 2, lalu di rata-rata. Deep clustering ini merupakan pendekatan clustering yang menggunakan atau berbasiskan deep learning. Jadi dia mengeksploitasi kemampuan representasi dari jaringan deep learningnya untuk input cluster. Jadi sebagai preprocessing dari proses clustering sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dari hasil clusternya. Kemudian ada beberapa macam deep clustering berdasarkan Min et al. Tahun 2018. Ini bisa dibagi menjadi 4, autoencoder based deep clustering, jadi menggunakan autoencoder. Kemudian yang menggunakan feed forward neural network sering disebut dengan clustering deep neural network, CDNN. Lalu GAN, generative adversarial network, dan yang keempat adalah variational autoencoder. Kita akan lihat yang autoencoder based deep clustering. Autoencoder ini dikenalkan oleh Hinton pada tahun 2006 sebagai neural network yang di-training untuk menghasilkan atau dengan target dirinya sendiri. Jadi input itu akan menjadi output. Hal yang penting di sini adalah bagian yang di tengah, yaitu compressed representation. Jadi idenya adalah di sini terdapat dua bagian. Encoder ini mencoba untuk menangkap feature yang paling penting dari input yang diterima. Makanya ini disebut dengan automatic feature extraction, menghasilkan yang disebut di sini adalah compressed representation. Kemudian bagian decoder dengan menggunakan representasi yang jauh lebih kecil daripada original input ini bisa mengenerate input yang sama dengan original input. Jadi makanya ini disebut dengan autoencoder. Untuk deep clustering berbasiskan autoencoder, ini salah satu penelitiannya adalah Yang et al. Pada tahun 2016 yang mengusulkan yang namanya deep clustering network. Dia mengkombinasikan autoencoder dengan K-means. Jadi langkah pertamanya adalah melakukan pre-train dulu autoencoder, kemudian berikutnya dari latent features di sini atau tadi disebut dengan compressed representation digunakan sebagai inputnya cluster, kemudian dihitung clustering loss-nya, lalu
secara iteratif, kemudian nanti dilakukan joint training dengan autoencodernya untuk mengoptimasi antara reconstruction loss dengan clustering loss ini. Makanya disebut dengan joint training. Sebagai penutup video ini, kita telah melakukan overview apa itu clustering, aplikasi dari clustering, lalu kita juga telah mempelajari teknik clustering yang konvensional seperti K-means yang cukup populer dan banyak digunakan, lalu aglomeratif yang banyak juga digunakan di news aggregator maupun di summarization, kemudian deep clustering ini yang lumayan baru ya. Jadi salah satunya yang memanfaatkan yang berbasiskan autoencoder. Contohnya ada penelitian yang menggabungkan antara autoencoder dengan K-means. Walaupun di sini K-means-nya bisa digantikan dengan algoritma clustering yang lainnya. Oke, masih banyak sekali teknik-teknik klasifikasi maupun clustering yang bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi dalam kuliah ini hanya sebagian saja sebagian kecil yang kita pelajari, sehingga diperlukan eksplorasi yang kalian lakukan sendiri. Oke, selamat belajar.